Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Simbah Jebros. Kali ini Simbah Jebros akan mengulik-ngulik atau mengupas tentang pertanian, yaitu perkebunan sawit yang ada di Indonesia, khususnya ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Tapi sebelumnya untuk sahabat-sahabat Simbah Jebros, jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, like, dan komen, kami persilahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video dari channelnya Simbah Jebros. Dan alhamdulillah kali ini masih bisa bertemu kembali dengan Simbah Jebros. Kali ini Simbah Jebros akan menginformasikan tentang kegiatan atau sekelumit tentang perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Sumatera, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Tapi sebelumnya saya doakan semoga sahabat-sahabat Simbah Jebros, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan yang lainnya, saya doakan semoga selalu sehat-sehat selalu dan diberi rezeki yang halal yang barokah. Dan kali ini Simbah Jebros akan membahas tentang perkebunan sawit yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Dulunya Provinsi Jambi adalah penghasil karet, tapi lambat laun dengan perkembangan zaman dan semakin banyaknya perkebunan sawit yang ada di provinsi di Pulau Sumatera maupun di Pulau Kalimantan, maka di Provinsi Jambi mulai beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Dan perkebunan sawit memang sangat menjanjikan dan sangat menggiurkan bagi para petani, khususnya petani perkebunan yang ada di Pulau Sumatera. Karena dulu di Pulau Sumatera itu adalah basisnya transmigrasi di era Orde Baru di masa Presiden Soeharto. Dan di Provinsi Jambi sendiri dulunya adalah hampir mayoritas adalah perkebunan karet, baik perkebunan milik warga maupun perkebunan milik PTPN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini Simbah Jebros akan membahas tentang kegiatan panen atau proses pengambilan buah sawit. Memang buah sawit akhir-akhir ini harganya cukup tinggi karena kebutuhan di dalam negeri maupun di luar negeri cukup tinggi, karena menurut informasi kelapa sawit sekarang tidak digunakan menjadi bahan dasar minyak goreng, tapi bisa digunakan menjadi bahan-bahan kosmetik maupun biosolar, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Dan ini adalah situasi para tengkulak atau bisa dibilang adalah pengepul, pedagang sawit yang membeli buah sawit tandan segar yang berasal dari petani, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Dan di sini Simbah Jebros akan mengulik-ngulik tentang brondolan atau buah yang rontok dari tandan atau janjang, dan menurut informasi harganya cukup tinggi karena di sini menurut para ahli perkebunan sawit atau para petani-petani yang sudah mendalami tentang perkebunan sawit atau buah sawit, brondol atau buah sawit yang rontok itu benar-benar tua atau benar-benar masak dan harga di pabrik lumayan tinggi. Dan menurut informasi biasanya ini ada pekerja atau khusus orang yang bekerja untuk mengumpulkan brondol atau rontokan-rontokan buah sawit yang ada di sekitar pohon sawit, dan nantinya akan dikumpulkan dan dijual sendiri dengan harga yang cukup tinggi, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Dan kali ini video Simbah Jebros diambil di lokasi Kabupaten Tebo, sahabat-sahabat Simbah Jebros, di Provinsi Jambi, tepatnya di Sumatera bagian tengah, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Dan memang benar dulunya adalah sentra perkebunan karet, tapi di Provinsi Jambi dulunya adalah daerah transmigrasi. Hampir sekitar 60% wilayahnya adalah wilayah transmigrasi. Dan untuk sahabat-sahabat Simbah Jebros,
dulunya di Provinsi Jambi itu ada beberapa titik lokasi transmigrasi, antaranya ada yang di wilayah timur bagian tengah itu ada di Singkut, ada di Pamena, ada di Sorolangun Bangko, tepatnya ada di Tanah Garo, sampai Rimbu Bujang, sampai Sungai Bahar, bahkan sampai di perbatasan Pekanbaru yang ada di wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Sahabat-sahabat Simbah Jebros, dulunya memang adalah penghasil karet dan penghasil kopra, tapi di awal-awal tahun 2000-an Provinsi Jambi mulai berbenah atau permajaan. Dulunya perkebunan karet dan sekarang dikembalikan atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Dan alhamdulillah di Provinsi Jambi sekarang sudah makmur dan hampir penduduknya 70% sudah hidup dibilang makmur atau sukses kalau dilihat dari awal-awalnya orang-orang yang ikut program transmigrasi. Dan orang-orang yang ikut transmigrasi di Provinsi Jambi itu berasal dari Pulau Jawa, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY maupun dari Jawa Barat. Dan menurut informasi Provinsi Jambi sendiri sekarang sudah hampir 70% itu penduduknya berasal dari Pulau Jawa, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Dan memang perkebunan sawit sangat menggiurkan atau menjanjikan dari segi keuntungan, tapi memang cara kerjanya memang sangat berat, karena di sini biasanya sawit yang sudah berumur 10 tahun ke atas, buahnya satu tandan itu bisa menyampai hampir 40-50 kg per janjang atau per tandan, sahabat-sahabat Simbah Jebros. Maka di perkebunan sawit memang dibutuhkan banyak tenaga kerja agar bisa menyokong atau mengikuti siklus panen buah agar tidak terjadi keterlambatan musim panen. Karena di perkebunan sawit biasanya dalam 1 bulan 2 kali panen. Dan setahu Mbah Jebros itu dulunya di wilayah Rimbu Bujang itu dulunya hampir 100% itu memang perkebunan karet, dan sekarang hampir 80% itu sekarang perkebunan sawit untuk daerah Rimbu Bujang. Kalau di daerah Sungai Bahar itu mayoritas itu sawit. Terus di Singkut itu dulunya adalah perkebunan karet dan sekarang mulai ke arah perubahan atau ke perkebunan sawit. Dan dari Simbah Jebros sampai di sini, kita ketemu di video-video yang lainnya. Dari Simbah Jebros, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.